Shalom, Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi kita di tengah pekan ini dalam ibadah singkat seperti biasanya. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama sebagai perenungan di tengah pekan ini. Sebelumnya saya mengajak kita sama-sama berdoa. Kami datang kembali menghadap Tuhan. Dalam segala keberadaan kami bawa kepada Tuhan karena kami tahu Tuhanlah yang punya kami dan Tuhan yang memahami segala keberadaan kami. Tuhan tahu yang terbaik untuk kami. Dan malam ini sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu sebagai perenungan yang menyejukkan hati kami, yang memberi kekuatan kepada kami, yang menasihati, memimpin, dan menuntun kami melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu, berkati semuanya jemaat Tuhan yang mendengarkan renungan firman-Mu malam hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Puji Tuhan, berjumpa lagi di awal tahun ini saya percaya kita semua dalam keadaan sehat, diberkati oleh Tuhan. Saya akan menyampaikan sebuah firman Tuhan dengan sebuah judul hati yang berkenan kepada Allah. Hati yang berkenan kepada Allah. Kita akan lihat Amsal pasal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Salomo mengundang kita semua untuk menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Jagalah hatimu dengan hati-hati, karena dari hati inilah terpancar kehidupan kita. Artinya hati adalah dimensi yang sangat penting dari bagian hidup manusia. Ya. Ada satu ungkapan berkata bahwa siapa kita itu tergantung bagaimana hati kita. Siapa kita sesungguhnya bukan bagaimana status sosial kita, bukan dari latar belakang pendidikan apa kita, bukan apa pekerjaan kita, bukan siapa nama kita, bukan kita dari keluarga yang bagaimana, bukan itu yang lebih penting. Tetapi siapa kita adalah bagaimana hati kita. Hati kita ini mencerminkan siapa kita sesungguhnya. Kalau hati kita baik, pasti kita ini akan dikenal orang yang baik. Tetapi kalau hati manusia itu jelek, buruk, kotor, pasti orang itu akan jelek, akan buruk, akan kotor. Kalau hatinya jahat, pasti orang itu jahat. Itu sebabnya kita ini semuanya tercermin dari bagaimana hati kita. Selanjutnya bahwa segala sesuatu yang kita lakukan dengan Tuhan itu selalu berurusan dengan hati. Kekristenan bukan berbicara tentang formalitas. Kekristenan bukan berbicara tentang rutinitas atau kebiasaan, bukan. Kekristenan itu tergantung dari hubungan, dan hubungan kita dengan Tuhan itu bukan formalitas, tetapi selalu berangkat dari hati. Itu sebabnya segala sesuatu yang kita lakukan dengan Tuhan itu selalu berurusan dengan hati. Kalau Bapak Ibu layanilah Tuhan dengan segenap hati. Kalau Bapak Ibu memberikan persembahan, berilah persembahan dengan sukacita, dengan segenap hati. Jangan karena ada udang di balik batu, jangan karena ada unsur yang lain, ya. Kalau Bapak Ibu berdoalah dengan segenap hati. Mengapa? Karena Tuhan bukan melihat sekedar dari penampilan manusia, tetapi Tuhan itu melihat hati. Kalau manusia sulit menebak hati sesamanya. Bapak Ibu mungkin melihat saya orang yang ramah mungkin, ya, orang yang baik mungkin. Tetapi apakah Bapak Ibu tahu keadaan hati saya? Tentunya mungkin tidak tahu, ya. Jadi hati seseorang itu
sulit untuk ditebak. Bahkan pasangan kita saja, mungkin istri atau suami kita, sulit menebak sesungguhnya hati pasangan kita itu seperti apa. Jadi hati kita itu sulit untuk ditebak. Tetapi Tuhan pasti mengetahui keadaan hati kita. Ada satu ungkapan berkata, dalamnya laut dapat diduga. Ya. Sekarang dalamnya laut, sedalam apapun juga bisa diukur. Ada alat yang dijatuhkan dari permukaan ke dasar laut, itu sudah bisa mengukur kedalaman laut. Tetapi dalamnya hati siapa tahu? Ya, tidak ada yang tahu. Orang terdekat pun tidak, kecuali Tuhan. Nah, kita akan belajar bersama-sama dari satu tokoh yang sangat penting dalam Perjanjian Lama, yaitu Daud. Firman Tuhan berkata, Tuhan pernah berkata kepada Daud, Daud adalah seorang yang aku berkenan kepadanya. Tuhan berkenan kepada Daud. Kenapa? Karena Daud memiliki hati yang berkenan kepada Tuhan. Nah, ini akan kita pelajari bersama-sama dari beberapa ayat yang akan kita lihat tentang tokoh ini. Ya. Mengapa Daud dikatakan memiliki hati yang berkenan kepada Tuhan? Yang pertama, karena Daud memiliki hati seorang hamba. Daud itu memiliki hati seorang hamba. 1 Samuel pasal 16 ini adalah kisah tentang bagaimana Daud dipilih menjadi raja. 1 Samuel pasal 16, saya bacakan mulai dari ayat 6. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi firman Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu firman Tuhan, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Kita lihat kisah ini. Tuhan memerintahkan Nabi Samuel untuk mengurapi salah satu dari 8 anak Isai. Ya. Dan ketika sampai di rumah Isai, dihadapkanlah satu persatu mulai daripada yang sulung sampai yang bungsu di hadapan Samuel. Nah, ketika Samuel melihat pertama, dia agak terkecoh. Kenapa? Karena lihat posturnya, penampilannya, apalagi dia seorang prajurit, gagah, tinggi, di atas rata-rata orang Yahudi. Dia berpikir pasti ini yang dipilih Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, jangan lihat parasnya. Manusia melihat apa yang kelihatan dari mata, tetapi Tuhan melihat hati. Demikian Samuel melihat dan Samuel berkata, bukan ini. Yang kedua juga lewat, yang ketiga lewat, sampai yang ketujuh. Semuanya lewat, padahal mereka semuanya kelihatannya memenuhi syarat dari sudut pandang mata manusia. Tetapi Samuel berkata, apakah ini saja anakmu? Isai berkata, masih ada lagi di padang, dia menggembalakan kambing domba. Kenapa?
Kenapa tidak diundang? Apakah sebelumnya tidak diberitahukan bahwa semuanya anak-anak Isai harus datang? Ya. Tetapi mengapa Daud ya tidak diundang? Karena memang tidak masuk hitungan. Daud itu tidak dianggap. Daud itu disepelekan. Daud itu masih muda, masih kecil. Kemerah-merahan dikatakan. Dan dia seorang gembala, bukan dari latar belakang seorang prajurit. Itu sebabnya bagi Isai ini pasti tidak memenuhi syarat. Tetapi Samuel berkata, kita tidak akan makan dulu, kita tidak pesta dulu, kita tidak akan merayakannya kalau dia belum datang ke sini. Maka Daud diundang datang, dipanggil, dan Tuhan berkata, inilah dia, urapilah dia. Maka Samuel mengurapi dia. Kita lihat Daud, saya percaya dia pasti tahu rencana pemilihan raja ini dari keluarganya. Tetapi dia tidak ambil pusing. Ya, dia tidak iri hati kalau memang dia kakak-kakaknya harus jadi raja. Salah satu dari mereka harus jadi raja. Dia seorang gembala kambing domba. Dia adalah seorang yang rendah hati. Sekalipun dia tidak diperhitungkan, dia tidak jadi masalah. Dia tidak iri hati dengan kakak-kakaknya. Dia tidak menuntut haknya. Itu ciri hati seorang hamba. Seorang hamba dalam historial kitab tidak memiliki hak. Tidak ada hak untuk menuntut haknya. Karena hamba itu semuanya tanggung jawab tuannya. Mau dikasih makan atau tidak itu tergantung dari tuannya. Nah, Daud demikian. Tetapi Tuhan melihat hati Daud. Ya. Dia memiliki hati seorang hamba. Tidak diperhitungkan manusia, tetapi dia memiliki hati yang tulus. Tidak iri hati dengan kakak-kakaknya. Ya. Berbeda dengan Herodes. Herodes Agung itu adalah raja yang sangat kejam. Dia membunuh istrinya karena dianggap akan mengkudeta posisinya. Dan dari 10 putranya, dia membunuh 3 putranya yang dilihat punya potensi untuk menggulingkan dia dari kerajaannya, dari posisinya sebagai raja. Ini hati Herodes. Bahkan kita tahu juga pada waktu ada berita akan lahir seorang raja bagi orang Yahudi, maka ketika dia tahu itu berita itu dari orang Majus, dia katakan, tunjukkanlah kepadaku supaya aku juga ikut menyembah. Padahal ada rencana lain di balik pembicaraannya. Ketika dia tidak bertemu dengan orang Majus, maka dia merencanakan untuk membunuh semua bayi-bayi yang berumur di bawah 5 tahun, supaya sekiranya raja yang dimaksud di situ juga ikut dibunuh. Kenapa? Karena dia takut posisinya tergeser, karena dia sangat takut posisinya diambil oleh orang lain. Ya, itu sebabnya dia menyingkirkan siapa saja, bahkan keluarganya pun dia singkirkan. Apabila ada orang-orang yang mungkin secara sengaja untuk menggeser posisinya, dia takut. Ya, itu hati seorang Herodes. Nah, Bapak Ibu, bagaimana hati kita? Jangan memiliki hati yang takut posisi kita itu diambil orang lain. Ya. Bersyukurlah kalau orang lain diberkati. Jangan iri hati kalau orang lain berhasil. Sama seperti Daud. Dia tidak menuntut, dia tidak iri hati kalau kakak-kakaknya yang dipilih jadi raja. Dia tidak protes, mengapa saya jadi seorang gembala saja di padang? Ya, kenapa saya tidak dicalonkan jadi seorang prajurit? Dia tidak pernah protes. Dia tulus melakukan apa yang diperintahkan oleh orang tuanya. Ini hal yang sangat penting bagi kita. Jaga hati kita, karena Tuhan melihat hati. Ya. Jangan ada banyak orang yang iri hati karena melihat saudaranya sukses, saudaranya diberkati. Ya, tetangganya beli mobil baru, dia pengen beli mobil baru. Ya. Ini karena iri dengan tetangganya. Ya, jangan sampai hal itu terjadi. Ini sebabnya ini menjadi pertanyaan penting bagi kita. Bagaimana
keadaan hati kita. Apakah hati kita seperti Daud yang memiliki hati seorang hamba, atau hati Herodes yang justru tidak mau ada orang yang maju, tidak ingin ada orang yang lebih baik daripada dia. Ya, bersyukurlah kalau ada orang yang lebih diberkati daripada kita, lebih maju daripada kita, lebih hebat, lebih dipakai Tuhan, misalnya dalam pelayanan di dalam gereja. Jangan sampai ada di antara kita yang muncul iri hati melihat kemajuan dari sisi rohani, kemajuan dari sisi finansial, kemajuan dari sisi karir yang satu dengan yang lain. Kalau mereka diberkati, seharusnya kita mengucap syukur, kita bersuka cita, bahkan justru kita mendoakan mereka supaya mereka juga diberkati. Kalau mereka diberkati, kita bisa saling memberkati satu dengan yang lain, maka pekerjaan Tuhan juga semakin maju di tempat ini. Ini hati yang pertama yang Tuhan lihat dari hati Daud. Daud disebut memiliki hati yang berkenan kepada Allah karena Daud memiliki hati seorang hamba, atau hati yang tidak mudah iri kepada orang lain. Yang kedua, Daud memiliki hati yang penuh kasih. Kita lihat dalam Samuel pasal 24 ayat 7 sampai 10, kisah ini adalah bagaimana Raja Saul mengejar-ngejar Daud. Ya, Daud itu secara bisa dikatakan de jure dia sudah diurapi jadi raja, tetapi secara de facto, buktinya nyatanya dia belum bisa duduk di kursi tahta kerajaan Israel. Tetapi selama itu Daud itu menjadi pelarian. Dia harus seringkali naik turun gunung, turun lembah, ya. Dia harus keluar masuk gua, dia harus keluar lari ke kerajaan-kerajaan yang lain untuk menyembunyikan diri dari kejaran Raja Saul. Tetapi apa yang dilakukan oleh Daud? Ketika ada kesempatan bagi Daud untuk seharusnya membalaskan kejahatan, niat untuk membunuh Daud, ada kesempatan untuk membalas. Apakah Daud kembali menggunakan kesempatan itu membalaskan kejahatan Saul? Ternyata tidak. Kita baca 1 Samuel 24 ayat 7 sampai 10. Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu, ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu Saul bangun, meninggalkan gua itu hendak melanjutkan perjalanannya. Kemudian bangunlah Daud, ia keluar dari dalam gua itu dan berseru kepada Saul dari belakang, katanya, "Tuanku Raja." Saul menoleh ke belakang, lalu Daud berlutut dengan mukanya ke tanah dan sujud menyembah. Lalu berkatalah Daud kepada Saul, "Mengapa engkau mendengarkan perkataan orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya Daud mengikhtiarkan kecelakaan? Ketahuilah pada hari ini, matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua ini. Ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau, tetapi aku merasa sayang kepadamu, karena pikirku aku tidak akan menjamah Tuanku itu, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan." Bapak Ibu lihat, perhatikan kisah ini kisah yang luar biasa. Ada kesempatan untuk membalaskan kejahatan musuhnya, orang yang ingin mencelakakan dirinya, orang yang membunuh dirinya. Tetapi Daud tidak melakukannya. Sekalipun itu usul dari anak buahnya Daud, justru dia melarang jangan sampai mencelakakan dia. Bahkan ketika dia berjumpa dengan Raja Saul ini, dia sujud, dia menyembah kepada tuannya. Dia tetap hormat. Sekalipun bagi Saul itu adalah musuhnya, tetapi Daud tetap mengasihi, dikatakan. Ayat itu berkata, Daud sayang kepada Saul. Ya. Bagaimana dengan hati kita? Ya, seringkali kalau ada orang yang secara sengaja merugikan kita, menjahati kita, ya, mencelakakan kita. Waduh, yang ada di hati kita ini apa? Amarah, dendam, ingin membalas jahatnya kalau bisa 2 kali lipat. Ya. Kalau sudah kita balaskan, kita merasa lega. Apakah demikian?
Seharusnya tidak seperti itu. Ya, Tuhan tidak pernah mengajarkan kita untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Justru firman Tuhan menyuruh kita untuk mengasihi siapapun juga, bahkan sekalipun itu musuh kita harus kasihi. Roma 12 ayat 14 sampai 21. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Ayat 20, tetapi jikalau seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpuk bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah dengan kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ini yang Tuhan ajarkan kepada kita. Bukan menuntut balas, bukan membalas jahat dengan jahat, tetapi justru yang jahat harus kita balas dengan kebaikan, dengan doa, dengan berkat. Itu yang Yesus ajarkan. Itu dia buktikan di kayu salib. Orang yang menyalibkan dia berkata, Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Suatu ketika ada dua keluarga yang bertetangga, berdekatan, yang satu memelihara ayam. Nah, ayamnya ini mungkin secara tidak sengaja keluar dari kandangnya dan masuk ke pekarangan rumah tetangganya. Dan setelah itu ayamnya ini mungkin bermain di terasnya rumah tetangganya ini, sampai kotoran juga di sana. Tetangganya marah dan menangkap ayamnya, diputar kepalanya, ayamnya mati, maka dilempar lagi ke halaman tetangganya yang punya ayam tadi. Tetangga yang punya ayam tadi merasa sangat sedih, tetapi dia segera memulihkan hatinya. Dia ambil ayam itu, dia olah, dia masak dengan enak. Setelah itu malamnya secara sengaja ayam yang diolah, yang dimasak dengan enak tadi, sebagian diantar ke tetangga yang sudah membunuh ayamnya tadi. Iya. Nah, dia berkata, Bu, maaf, ayam saya tadi masuk ke pekarangannya Ibu, maaf kalau sudah kotor. Ya, dan ini ayam yang sudah saya jadikan jadi masakan yang enak, mari kita makan sama-sama. Ya, supaya kita berdamai. Wah, ini luar biasa. Adakah kita memiliki hati yang seperti itu? Hati yang penuh dengan kasih kepada sesama kita? Ini hal yang sangat penting bagi kita bersama. Belajarlah dan berusahalah untuk berbuat baik dengan penuh kasih, tidak mendendam, tidak menyimpan amarah dan kejahatan, tetapi hati yang penuh kasih kepada sesama, sama seperti Daud yang mengasihi musuh-musuhnya. Ya, dua hal ini yang sangat penting yang kita pelajari dari Daud yang paling prinsip. Ya, Tuhan menemukan Daud memiliki hati yang berbeda dengan ketujuh saudara-saudaranya yang lain. Mungkin saudara-saudara yang lain baik, tetapi Tuhan melihat Daud lebih baik, bukan karena lebih baik dari penampilan, tetapi lebih baik dari hatinya. Mengapa? Karena Daud memiliki hati seorang hamba. Dan yang kedua, Daud memiliki hati yang penuh kasih, yang tidak mudah marah, tidak mendendam, tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan, tetapi dia membalaskan kejahatan dengan kebaikan. Saya mengajak kita semua sama-sama, kita diutus
di dunia ini menjadi garam, menjadi terang, menjadi saksi. Bagaimana caranya? Selain daripada secara verbal, kita bisa menyaksikan kasih Tuhan. Secara perilaku, ya, sikap, perbuatan kita sehari-hari pun, dimanapun kita berada, kita bisa menunjukkan kasih kita kepada sesama kita. Ingat, Tuhan bukan tidak mengagumi kita hanya karena melihat kerajinan kita beribadah, kesetiaan kita melayani. Tetapi Tuhan kagum melihat kalau kita melakukan sesuatu kepada Tuhan disertai dengan hati yang sungguh-sungguh, hati yang tidak mudah iri hati, hati seorang hamba, dan juga hati yang penuh kasih kepada sesama. Tidak menyimpan dendam dan amarah, tapi hati yang suka mengampuni, yang bisa membalaskan kejahatan dengan kebaikan. Puji Tuhan, biarlah renungan firman Tuhan di tengah pekan ini menjadi kekuatan, menjadi berkat bagi kita untuk bersikap memiliki hati seperti hati Daud, hati yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Di penghujung perenungan ini, saya mengajak kita bersama-sama berdoa dan bersyafaat. Kami bersyukur Tuhan, mengawali semua rencana-rencana kami di tahun ini, kami berseru memohon kemurahan hati Tuhan, sebab tidak banyak yang bisa kami lakukan dalam segala rencana kami jika bukan Tuhan yang menghendaki. Itu sebabnya bekerjalah bersama dengan kami, dan apapun yang menjadi kerinduan kami, kalau itu kehendak-Mu, Tuhan pasti membuka jalan, dan Tuhan punya banyak cara untuk menunjukkan keajaiban demi keajaiban kepada kami. Bersyukur Tuhan, di tengah minggu ini kami boleh merenungkan kembali kebenaran firman-Mu, supaya kami memiliki hati yang berkenan kepadamu. Mampukan kami untuk bisa menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan. Sebab bagaimana kami sesungguhnya di hadapan Tuhan, itu Tuhan lihat dari bagaimana keadaan, kondisi, sikap, dan keberadaan hati kami. Biarlah kami memiliki hati yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan kalau mungkin itu masih jauh dari hati seorang Daud, kami mau belajar Tuhan untuk memiliki hati seperti itu, sehingga Tuhan pun memandang kami layak dan berkenan untuk Engkau pakai menjadi alat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan renungan firman Tuhan ini, ataupun yang belum sempat mendengarkannya, kiranya Tuhan berkati mereka, Tuhan lindungi jagai mereka, Tuhan sertai mereka, Tuhan luputkan mereka dari musibah, dari bahaya, dari kecelakaan, dari roh jahat, dari niat orang jahat, dari wabah penyakit menular yang bertebaran di lingkungan di sekitar kami. Tuhan, Engkaulah yang kami jadikan tempat perteduhan kami, kubu pertahanan kami, Engkaulah perisai kami. Kami tidak akan takut karena Tuhan beserta dengan kami. Tuhan, berkati jemaat-Mu Tuhan, usaha pekerjaan mereka diberkati Tuhan. Apabila mereka sedang menghadapi sebuah pergumulan yang berat, mungkin pergumulan ekonomi, pergumulan rumah tangga, hidup nikah, pergumulan kesehatan, pergumulan studi anak-anak, pergumulan masa depan, pergumulan mengenai jodoh, Tuhan, kepadamu kami datang. Engkau pemilik hidup kami, Engkau pasti memiliki jalan keluar dari problema yang sedang kami hadapi. Dan ketika kami menyandarkan hidup kami kepada Tuhan, Tuhan tidak akan terlambat untuk menolong. Tuhan pasti menolong tepat pada waktunya, karena Tuhan kami yang ajaib, Tuhan yang memahami dan mengetahui masa depan kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan bangsa kami Indonesia ini ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa dan terus berdoa, berseru-seru, memohon kemurahan Tuhan untuk bangsa kami. Kami percaya pemulihan bangsa ini Tuhan terletak dari doa-doa yang kami serukan siang dan malam kepada Tuhan kami. Tuhan, pakailah pemerintah bangsa ini, mulai dari pemimpin pucuk tertinggi sampai di pimpinan daerah-daerah.
Berilah mereka hati yang bijaksana ketika mereka mengambil keputusan-keputusan penting, itu berdasarkan hikmat Tuhan, sehingga mereka tidak salah melangkah, mereka tidak salah mengambil sikap dan tidak salah mengambil tindakan Tuhan. Tuhan tolong semuanya Bapa, supaya oleh mereka juga Tuhan, bangsa ini segera pulih dari keadaan ekonomi, pulih dari keadaan yang sulit, terutama oleh karena tekanan dari pandemi COVID-19 di awal tahun ini Tuhan. Kami mendengar Tuhan dampak COVID-19 ini Tuhan semakin mengkhawatirkan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Tetapi kami menyandarkan hidup kami kepada Tuhan. Kami terus berdoa dan kami percaya pemulihan itu akan segera datang. Sebab kami menempatkan Tuhan di atas segala-galanya Tuhan, sebagai sumber pertolongan kami, sumber pemulihan atas bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan dengan adanya vaksin yang akan segera disebarkan Tuhan di berbagai wilayah. Kiranya Tuhan tolong penyebaran vaksin ini Tuhan boleh berjalan dengan baik, dijauhkan dari pelanggaran-pelanggaran dan dijauhkan dari penyimpangan-penyimpangan. Sebelum dilakukan vaksinasi Tuhan, kami berdoa dan kami memohon berkat-Mu supaya Tuhan memberkati setiap vaksin demi vaksin demi vaksin yang akan disebarkan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalamnya mengandung kuasa Tuhan, sehingga vaksin Tuhan menjadi vaksin yang mujarab Tuhan oleh karena kuasa Tuhan. Kami percaya Tuhan yang memberikan hikmat kepada orang-orang yang menemukan vaksin ini Tuhan, untuk kami boleh manfaatkan Tuhan. Biarlah kuasa-Mu ada di dalamnya, sehingga vaksin ini boleh efektif, berfungsi dengan positif dan bahkan baik Tuhan, berguna demi menyelesaikan, memutus penyebaran COVID-19 Tuhan di tahun ini. Kami menantikan jawaban Tuhan atas bangsa kami. Kami bersyukur untuk kota kami, sejahtera kota kami. Kami mohonkan berkat-Mu, berkatilah kota kami Jombang, berkatilah kecamatan Mojo Agung ini, bahkan pemerintah daerah yang di dalamnya Tuhan. Berkati dengan sejahtera seluruh penduduk yang ada di dalamnya. Biarlah sekalipun kami mulai berbeda dalam banyak hal, tapi kami biarlah bisa hidup dan duduk berdampingan bersama-sama. Kami boleh saling menjaga keharmonisan satu dengan yang lain. Kami percaya Tuhan akan terus memberkati kota kami, memberkati gereja-Mu di tempat ini, memberkati rumah tangga anak-anak-Mu Tuhan, yang mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini Tuhan. Yang susah dihibur, yang lemah dikuatkan, yang sakit dijamah ditolong disembuhkan, yang berbeban berat diberi kelegaan, yang putus asa diberi jalan keluar, bahkan yang terbelenggu oleh kuasa dosa, kuasa roh jahat dilepaskan oleh kuasa darah Yesus. Kami dimerdekakan oleh darah-Mu untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terpujilah Allah kami yang kami sembah, terpujilah Tuhan yang kami muliakan. Biarlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Putra yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, dan berkat persekutuan penghiburan kekuatan dari Roh-Mu yang kudus menyertai kami seluruh jemaat-Mu Tuhan hari ini sampai Tuhan datang. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.